That's the way every day goes. Halo, selamat pagi semua. Terima kasih sudah hadir tepat waktu di pelatihan hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kembali tentang kutipan yang tadi sudah disampaikan oleh fasilitator, yaitu you can pour from an empty cup. Artinya, sebelum kita bisa membantu orang lain, kita perlu memastikan bahwa diri kita sudah terisi, khususnya secara emosional, dan ini akan menjadi landasan penting untuk sesi-sesi kita pada hari ini. Nah, sekarang kita akan mulai dengan ice breaking yang bernama tebak emosi. Permainan ini bukan hanya sekedar seru-seruan gitu, tapi juga membantu kita lebih peka dan akrab dengan berbagai emosi, baik emosi pada diri sendiri maupun pada orang lain. Silahkan nanti bisa ikuti instruksi dan jangan ragu untuk mengekspresikan emosi yang diberikan. Ini kesempatan untuk saling mengenal dan membantu dan membangun suasana yang lebih nyaman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi utama hari ini, yaitu mengenali perbedaan antara emosi dan stres. Untuk membuka diskusi, kita akan menonton 2 video terlebih dahulu, yaitu video singkat dari BBC Ideas dan Brain Smart. Nah, setelah menonton, saya ingin mengajak teman-teman semua berdiskusi dalam kelompok kecil dengan topik kapan terakhir kali kamu merasa stres di tempat kerja. Nah, silahkan nanti bisa sharing pengalaman masing-masing dan coba refleksikan apakah itu memang murni stres atau ada emosi lain yang terlibat. Sebagai penutup sesi pada hari ini, kita akan adakan kuis interaktif lewat Kahoot ya. Dan jangan khawatir teman-teman semua, ini bukan ujian, tetapi cara menyenangkan untuk mengingat kembali poin-poin yang sudah kita bahas tadi. Nah, silakan bisa disiapkan gadget masing-masing, dan mari kita lihat siapa yang paling cepat dan tepat dalam menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih atas partisipasinya ya teman-teman. Semoga sesi kali ini bermanfaat dan bisa menjadi bekal untuk sesi-sesi berikutnya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya. Tadi kita sudah membahas bersama kasus Mbak Lucy, yaitu staf keuangan yang sedang mengalami tekanan di tempat kerja. Kalau dilihat sekilas, Mbak Lucy ini sekarang gak kenapa-kenapa. Tapi setelah kita amati, ternyata banyak sinyal stres yang muncul. Nah, coba kita pikir sejenak. Kira-kira dari cerita tadi, apa saja tanda-tanda stres yang kalian tangkap? Ya, betul. Ada yang menyebut sulit tidur, jadi cepat marah, hilang fokus, sakit kepala, bahkan menarik diri dari orang lain. Ini semua adalah bentuk stres yang sering kita abaikan. Dan menariknya, hal ini bukan cuma dialami oleh Mbak Lucy, tapi bisa banget terjadi juga pada kita ataupun rekan kerja kita. Sekarang kita coba langsung latihan. Cara kita mulai dengan teknik pernapasan menggunakan teknik 4-7-8. Posisikan tubuh dengan nyaman, duduk tegak, tapi tetap rileks. Oke, kita mulai tarik nafas lewat hidung selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Tahan nafas selama 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu hembuskan perlahan lewat mulut selama 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ulang lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Coba rasakan tubuh mulai lebih tenang, pikiran jadi lebih teratur. Selanjutnya, latihan kedua. Sekarang kita masuk ke latihan body scan mindfulness. Yaitu latihan ini membantu kita menyadari ketegangan tubuh yang mungkin kita nggak sadari. Ayo tutup mata sebentar, atau arahkan pandangan ke bawah jika lebih nyaman. Sekarang, arahkan perhatian ke kepala. Apakah terasa ringan? Atau ada bagian yang berat? Lanjut ke wajah, adakah rahang yang mengatop rapat? Turun ke leher dan bahu. Rilekskan, lepaskan tegangnya. Terus turun ke dada, perut, pinggul, hingga ke kaki. Perhatikan tanpa menilai, hanya sadari dan beri ruang pada tubuh untuk melepaskan ketegangan.
Oke, pelan-pelan buka mata. Gimana? Ada yang baru kita sadari dari tubuh kita? Dan sebagai pelengkap, saya ingin kenalkan satu metode lagi, yaitu namanya stop. Ini semacam rem emosional yang bisa kita gunakan saat sedang emosi tinggi. S. Stop. Berhenti sejenak. Jangan langsung bereaksi. T. Tarik nafas dalam-dalam. O-nya observasi. Amati, sadari apa yang kamu rasakan, pikirkan, dan situasi yang sedang terjadi. P. Perspektif, yaitu mundur selangkah secara mental, lihat situasi dari sudut pandang yang lebih luas. P. Pilih tindakan yang paling bijak. Teknik ini sangat membantu supaya kita nggak asal marah, nggak asal bereaksi, apalagi saat kerja dalam tekanan. Selanjutnya, yang terakhir, sebelum kita istirahat, yuk isi dulu kartu refleksi ini. Tulis 2 hal. Yang pertama, apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Yang kedua, teknik mana yang menurutmu paling cocok untuk kamu praktikkan di kehidupan sehari-hari? Oke teman-teman, gimana nih? Setelah istirahat tadi, sudah makan siang, sudah salat? Oke baik, aku berharap semoga teman-teman bisa bersemangat ya buat mengikuti sesi terakhir dari pelatihan ini. Sebelum masuk ke pelatihan berikutnya, aku pengen teman-teman ini dibagi ke dalam kelompok yang isinya 4-5 orang ya teman-teman. Oke baik, semuanya sudah masuk ke kelompoknya masing-masing ya. Nah di sini kan semuanya beda divisi ya. Dari divisi-divisi yang berbeda ini, aku pengen teman-teman ini sharing gitu terkait tekanan emosional di tempat kerja yang teman-teman ini rasakan gitu. Nah, oke, jadi udah pada selesai sharing-sharingnya. Oke, tujuan dari aku nyuruh teman-teman buat sharing season itu agar membangun ruang aman dan nyaman. Karena kita kan gak cuma 1 hari ya, besok kan ada lagi. Nah, aku pengen biar teman-teman ini nyaman gitu loh buat berekspresi dan untuk mendengar pengalaman peserta lain gitu. Oke, selanjutnya karena sudah memasuki jam 2.10 yang artinya bentar lagi kita bakal pulang, aku pengen sebelum pulang bertanya nih, apakah ada yang bersedia buat menjawab pertanyaan ini? Mungkin bisa nanti angkat tangan. Pertanyaannya apa sih apa yang paling membekas di pelatihan pertama hari ini gitu? Oke baik, terima kasih banyak karena sudah sharing pengalaman hari ini ya. Semoga hari kedua nggak kalah seru dari hari ini. Oke, baik. Mungkin teman-teman bisa sambil karena sudah mau 2:30 juga, jadi teman-teman boleh banget sambil beres-beres. Nanti teman-teman panitia bakal kasih sticky note ke teman-teman. Semuanya udah dapet ya. Nah, aku pengen teman-teman ini nulisin di sticky notes itu 2 hal. Yang pertama itu harapan buat pelatihan hari kedua besok. Yang kedua yaitu pertanyaan yang mungkin masih mengganjal di teman-teman. Aku kasih waktu 5 menit sebelum kita pulang. Oke, semuanya udah selesai nulis sticky notes tadi. Oke, aku minta teman-teman nanti sambil pulang, sambil sticky notes-nya dikumpulkan atau ditempel ke papan yang sudah disediakan di luar nanti ya. Pokoknya sticky notes-nya dikumpulkan, jangan dibawa pulang. Oke, sebelum aku tutup, aku mau bilang jadi hari ini itu kita belajar bahwa merawat emosional itu bukanlah kelemahan, tapi suatu kelebihan. Karena nggak banyak orang yang bisa merawat emosional gitu. Jadi ini merupakan kelebihannya teman-teman. Oke, selanjutnya aku mau ngucapin banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih karena sudah semangat dan mau kooperatif mengikuti pelatihan hari ini sampai selesai. Mungkin sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di hari kedua besok. Terima kasih banyak. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, para hadirin yang hadir di sini? Saya harap dari hari pertama kemarin dan juga di hari kedua ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu bahagia dan juga lebih semangat untuk menjalani training hari ini. Oke, mungkin langsung saja masuk materi pertama di hari kedua ini. Jadi, sekarang kita akan berlatih menjadi jagoan emosional. Bukan yang jago marah-marah, tapi jago menyampaikan perasaan dan kebutuhan secara sehat. Oke, jadi
kita ini akan latihan komunikasi asertif, yaitu kemampuan untuk menyampaikan apa yang kita rasakan tanpa menyakiti orang lain. Hal ini penting ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, supaya emosi kita nggak meledak atau malah dipendem yang akhirnya menjadi stres gitu. Oke, mungkin sekarang kita pemanasan dulu lagi ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Nah, jadi pemanasan kali ini mengenai materi hari kedua ini, materi pertama. Nah, jadi pemanasan ini mengenai tebak gaya komunikasi. Nah, nanti saya akan peragakan gaya komunikasinya, Bapak dan Ibu nanti yang akan menebaknya. Oke, yang pertama, terserah kamu, aku ngikut aja deh. Nah, kira-kira ini merupakan gaya komunikasi apa? Oke, betul sekali. Ini merupakan gaya komunikasi pasif. Oke, lanjut yang kedua. Kamu tuh emang nggak bisa diandalkan. Nah, kira-kira ini merupakan gaya komunikasi bentuk apa? Oke, benar sekali. Ini merupakan gaya komunikasi bentuk agresif. Yang terakhir nih, siap-siap ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Saya merasa lelah kalau pekerjaan dibagi tanpa diskusi. Bisa kita bahas bareng? Nah, kira-kira ini gaya komunikasi apa? Mohon maaf jawaban Anda salah. Oke, yang benar sebenarnya jawabannya adalah gaya komunikasi yang asertif. Oke, mungkin tadi kita sudah pemanasan ya. Pemanasan mengenai materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, jadi saya izin menjelaskan ya. Gaya komunikasi ada 3. Ini ada pasif, yang diam-diam tertekan. Yang kedua ada agresif, yakni meledak dan menyalahkan. Dan yang ketiga yakni ada asertif, yakni jelas, jujur, tapi tetap sopan. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara menerapkan komunikasi yang asertif. Oke, mungkin tadi saya sudah menjelaskan sedikit mengenai materi gaya komunikasi. Nah, mungkin di sini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah memahaminya. Dan sekarang saya akan membagi forum ini menjadi sebuah kelompok. Jadi, kelompok ini akan beranggotakan sekitar 4-5 orang. Oke, mungkin sekarang sudah terbagi semua ya kelompoknya masing-masing. Jadi sekarang saya meminta para kelompok untuk ada yang menjadi atasan dan ada yang menjadi karyawan. Oke, nanti kita akan bermain role play, yang mana nanti yang atasan akan menjadi atasan dan yang karyawan akan menjadi karyawan. Dan saya meminta ketika Anda bermain role play menjadi atasan dan menjadi karyawan, kalian menjadi atasan dan karyawan harus memakai gaya komunikasi yang asertif. Oke, jadi untuk bermain role play ini saya berikan waktu sekitar 30 menit. Oke, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, waktunya habis. Nah, sekarang saya ingin tahu bagaimana rasanya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu menyampaikan emosi secara asertif. Nah, sekarang saya ingin tahu nih, gimana sih perasaan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ketika menyampaikan komunikasi secara asertif? Mungkin kepada atasan atau mungkin kepada karyawan. Oke, jawaban yang sangat bagus sekali. Nah, kira-kira apa yang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pelajari mengenai role play tadi? Oke, bagus sekali Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sekarang kita sudah berada di sesi terakhir pelatihan hari ini. Nah, di bagian ini kita akan lebih fokus pada praktik dan alat bantu yang nyata yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan kerja. Yang pertama itu kita akan melakukan latihan grounding, yaitu 5, 4, 3, 2, 1. Yaitu adalah sebuah teknik sederhana namun efektif untuk menenangkan diri saat merasa panik atau kewalahan. Nah, di sini kita akan menyadari 5 hal yang bisa kita lihat, lalu 4 hal yang bisa kita sentuh, lalu 3 hal yang bisa didengar, lalu 2 hal yang bisa dicium, dan 1 hal yang bisa dirasakan. Nah, latihan ini membantu kita kembali ke momen saat ini dengan tenang dan sadar. Lalu setelah itu kita akan membuat sebuah resilience toolkit pribadi. Nah, yaitu semacam kotak P3K emosional. Nah, di sini isinya bisa berupa jurnal singkat, afirmasi positif, lalu teknik pernafasan, atau hal-hal yang dapat bisa membantu untuk menjaga ketenangan dan ketahanan emosi di tengah tekanan pekerjaan. Lalu, di sini kita juga akan mengajak untuk sejenak merefleksikan pengalaman emosional yang pernah terjadi di tempat kerja, lalu memilih teknik yang paling sesuai untuk diterapkan secara sadar ke depannya. Lalu, di sini kita akan membagi sebuah kelompok untuk menyusun emokit, yaitu toolkit bersama yang bisa digunakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang
saling mendukung. Nah, nanti masing-masing dari kelompok ini akan mempresentasikan hasilnya. Lalu terakhir sebelum saya menutup sesi ini, saya akan memberikan satu pertanyaan, yaitu apa satu hal sederhana yang ingin Bapak Ibu praktikkan untuk minggu ini. Lalu setelah itu Bapak Ibu akan kami minta untuk mengisi evaluasi pelatihan dan lalu habis itu akan menerima sertifikasi molis dan kita akhiri dengan sesi foto bersama. Nah, sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan satu pesan penting, yaitu merawat emosi adalah bagian dari merawat kualitas kerja. Terima kasih banyak atas partisipasi aktif dan semangat sepanjang sesi ini. Semoga bekal hari ini bermanfaat dan bisa langsung diterapkan. Salam sehat dan semangat selalu.